接止住了。包裹金身居然如此厉害。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kematian Niyong mengejutkan Bu Meier di tempat, dan para murid Paviliun Lingqiao yang sedang menyembuhkan di sisi lain juga sangat terkejut. Mereka hanya mendengar teriakan Yang Kai, dan Niyong lari dengan bingung. Sebuah penusuk hitam mengejarnya. Tepat ketika Niyong bertarung dengan tombak hitam, Lan Cudi menyelinap masuk dan Niyong jatuh ke tanah. Tepat pada saat ini, monster kura-kura itu jatuh seperti gunung. Ketika ketiga murid sekolah mengepung, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Monster kura-kura yang paling berharga di dalam tubuh adalah pil iblis ini. Meskipun cangkang kura-kura di punggungnya tentu saja berharga dan dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan peralatan, siapa yang dapat mengambil cangkang kura-kura sebesar itu? Semua mata orang sekarang tertuju pada tangan Fang Ziki. Sambil tersenyum, dia berkata terus terang, saya ingin. Tetapi saya tidak berani, jika aku benar-benar mengambilnya, bisakah kau mengabaikanku? Tapi pil iblis itu hanya ada satu. Bagaimana cara membaginya? Fang Ziki menoleh dan melihat ke sekeliling kerumunan, namun kali ini, ketiga faksi bergandengan tangan, dan rampasan perang secara alami menjadi milik semua orang. Saya khawatir kita harus membaginya menjadi uang tunai dan membaginya menjadi 3 bagian, masing-masing 1. Memikirkan hal ini, Long Jun hendak berbicara ketika Fang Ziki berkata, terima kasih kepada saudara Yang Kai dari Paviliun Lingqiao karena telah membunuh monster ini, bagaimana kalau memberinya benda ini? Long Jun tidak puas dan berkata, meskipun dia telah berusaha keras, geng perang darah tidak diam. Para murid terluka, apakah tidak ada manfaat sama sekali? Dengan putarannya, kekuatan hisap yang tak terlihat tersebar ke segala arah. Sebuah pemandangan aneh muncul, dan Fang Ziki tiba-tiba terbang keluar dari lengannya 2 pil iblis monster lainnya. Itu sama dengan Hu Meier dan Long Jun. Pil iblis yang tersembunyi di dada Ji Hongchen juga terbang keluar. Pil iblis ini diperoleh oleh para murid dari 3 sekte yang membunuh 8 monster sebelumnya, dan disimpan oleh beberapa dari mereka. Sekarang, tidak ada dari mereka yang jatuh, tetapi semuanya terbang keluar. 8 pil iblis, dalam susunan misterius, berkumpul di sekitar monster tipe kura-kura, yang semuanya tampaknya menarik sejumlah kekuatan sihir. Seluruh gua warisan tiba-tiba bergerak, dan pusaran air besar muncul di langit yang kacau. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, hanya suara iblis yang bersemangat muncul di benak Yang Kai, jiwa binatang membuka susunan awan. Wajah Yang Kai berubah, dan dia tahu bahwa iblis pasti tahu sesuatu. Dia segera berkata, bicaralah dengan hati-hati. Tuan muda, saya mengerti. Ternyata ada 9 monster di sini untuk mengatur susunan ini. Keberadaan 9 monster ini hanya menguji kekuatan orang-orang yang masuk ke sini. Jika Anda tidak membunuh monster-monster ini, susunan ini tidak akan terpicu. Sekarang setelah monster itu mati, susunan ini akan disentuh. Susunan ini akan menggunakan 9 pil iblis sebagai pemandu, memengaruhi pengoperasian susunan besar, dan menyajikan beberapa hal di depan Anda. Apa yang tersembunyi di awan? Iblis itu berkata, jika budak tua itu memperkirakan dengan baik, itulah warisan yang sebenarnya di sini. Warisan yang sebenarnya. Jantung Yang Kai berdebar kencang, melihat ke langit, melihat bahwa pusaran itu semakin membesar, kacau, tersembunyi menelan langit dan menelan bumi, mengerikan. Saat ini, para murid dari 3 sekolah telah melarikan diri dengan panik, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Iblis itu berkata, dahulu pernah terjadi perang besar di sini, dan banyak sekali orang-orang penting yang meninggal di sini, meninggalkan banyak warisan secara alami. Namun, selalu ada seorang guru, dan apa yang tersembunyi di awan adalah warisan sang guru. Tuan muda, cepatlah. Formasi ini sangat kuat setelah disentuh. Jika Anda tidak pergi, saya khawatir itu akan terpengaruh. Suara iblis itu sedikit cemas. Yang Kai tidak ragu-ragu ketika mendengar ucapan itu. Dia dengan cepat berkata kepada Hu Meier yang berdiri di samping. Biarkan adikmu membawa orang-orang jauh. Hu Meier mengangguk dan berlari ke arahnya. Yang Kai berkata kepada para murid Paviliun Lingqiao. Mereka yang tidak ingin mati akan berada jauh dari 10 li. Banyak orang mendengar kata-katanya, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Yang Kai tidak peduli dengan mereka. Dia telah mengingatkan mereka bahwa itu adalah kebebasan mereka untuk mendengarkan atau tidak.
Setelah itu, dia berlari ke belakang. Suyan menatapnya, tetapi tidak ada keraguan. Semua murid Paviliun Ling Qiao, kembali 10 li. Di sisi lain, Hu Jiaoer mendapat pesan dari kakaknya dan memberi perintah untuk mundur tanpa ragu-ragu. Fang Ziki melihat pemandangan ini dan menatap Yang Kai dalam-dalam dan berkata, ayo pergi juga. Melihat ke belakang, 9 pil iblis sekarang memancarkan cahaya yang menyilaukan, tampaknya ada hubungan tak kasat mata antara iblis, dengan perputaran mereka, pusaran di langit semakin membesar. Sebuah hisapan yang sangat besar dan tak tertandingi keluar dari pusaran air. Mayat monster kura-kura di tanah terseret olehnya, dan dengan cepat terbang ke udara, tanpa meninggalkan jejak apapun. Untungnya, banyak orang menoleh untuk melihat Yang Kai dan mengagumi pandangannya ke depan. Apakah kamu ingin mengembalikannya? Suyan tiba-tiba menoleh ke Yang Kai dan bertanya. Yang Kai menatapnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Mendengar kata-kata itu, kekhawatiran Suyan berkurang banyak. Saya akan melaporkan Niyong ke dewan secara langsung, kamu tidak perlu khawatir. Yang Kai mengangguk pelan. Ada sesuatu di awan. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Yang Kai dengan cepat mendongak dan melihat cahaya keemasan perlahan muncul di pusaran air besar di langit. Sinar cahaya itu seperti tangan yang menarik awan, menunjukkan hal-hal tersembunyi di pusaran di depan semua orang. Apa itu? Seseorang berteriak. Tangga ini panjangnya lebih dari 10 mil. Dengan pendaratannya, langkah lain muncul di pandangan publik, dan kemudian ada yang lain. Itu jatuh dengan sangat lambat dan perlahan. Saat jatuh, pusaran air yang kacau di langit juga berubah. Setelah menunggu, lebih dari selusin anak tangga muncul dari pusaran air, dan kemudian masih banyak anak tangga yang belum terungkap. Iblis, apakah itu yang kau sebut warisan? Yang Kai bertanya dalam hatinya. Tuan muda tidak tahu apa-apa. Ini seharusnya menjadi tempat warisan. Hanya mereka yang lulus ujian akhir yang benar-benar dapat mewarisi. Tuan muda, tolong lihat tangga itu, akan ada setidaknya 10.000 anak tangga. Jika Anda naik ke 10.000, Anda akan lulus ujian akhir. Tentu saja, 10.000 anak tangga ini hanya perkiraan budak tua itu sendiri. Mungkin tidak begitu banyak, tetapi mungkin lebih dari yang ini. Yang Kai mengangguk sedikit. Seolah tahu apa yang dipikirkan Yang Kai, iblis itu berkata lagi. Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Jika Anda mewarisi, Anda harus lebih memperhatikan peluang. Bahkan jika Anda memiliki peluang, Anda bisa mendapatkannya bahkan jika Anda tidak memiliki peluang. Jika tidak, tidak ada gunanya menghubungkan langit dan bumi. Apakah Tuan muda melupakan peluang kedua gadis itu beberapa hari yang lalu? Baiklah. Yang Kai mengangguk sedikit, dia berbalik untuk menemukan sudut yang tenang di dekatnya dan duduk bersila. Jika semua yang ada di awan jatuh sepenuhnya, Yang Kai memperkirakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan dalam 2 atau 3 hari, artinya, dia hanya memiliki 2 atau 3 hari tersisa untuk dirinya sendiri. Suyan menatapnya dengan heran, sedikit bermeditasi, dan berpaling dari kerumunan, mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari Yang Kai untuk duduk. Lihatlah Yang Kai dan Suyan begitu tenang. Hanya murid-murid biasa yang berkumpul bersama untuk berteriak dan menjerit, dan suara kaget dan seruan terdengar. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan kedua saudari itu. Mereka berlari ke Yang Kai dan duduk. Ada apa? Salah satu dari mereka tidak senang. Begitu dia melihat sikapnya, Yang Kai tahu bahwa itu adalah Hu Jiaoer, ini adalah keberuntunganmu bahwa kita bisa duduk di sini. Setelah beberapa kali berhubungan dengan mereka, mereka perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain. Mereka tidak seaneh sebelumnya. Beberapa kata juga bisa diucapkan. Kedua saudara perempuan itu lebih bahagia, tersenyum. Tetapi orang-orang di kelompokmu memiliki pendapat yang besar tentangku, Yang Kai berkata. Mereka saling memandang dan berkata dengan suara yang sama. Apakah kamu takut? Yang Kai berkata sambil tersenyum. Bukannya takut. Hanya saja kita tidak punya kesempatan untuk berseteru. Buat apa repot-repot? Hu Jiaoer berkata, ngomong-ngomong, kamu sudah menyinggung murid laki-laki Paviliun Ling Qiao. Apalagi, geng berdarah. Dia berkata, tentu saja, Yang Kai baru saja menyerang Suyan. Wajah Yang Kai menjadi masam. Hu Jiaoer terkekeh dan mengedipkan mata. Apakah kamu ingin aku menciummu agar orang lain lebih iri padamu? Yang Kai menatapnya dan kemudian mengulurkan wajahnya. Aku tidak bisa melakukannya. Baiklah, saudari, jangan membuat masalah. Biarkan dia pulih dulu. Cederanya belum sembuh. Hu Meier mengguncang lengan saudarinya. Dia tidak tahan digoda olehnya. Jiaoer, yang berkulit putih, menutup matanya dengan patuh.
Yang Kai dan Hu Meier saling memandang sambil tersenyum, dan mereka jatuh ke dalam suasana hati yang sama. Seiring berjalannya waktu, ketiga murid di sana perlahan-lahan kehilangan rasa ingin tahu mereka dan mulai memulihkan diri, tetapi kadang-kadang mereka membuka mata untuk melihat perubahan awan di langit. 2 hari kemudian, Yang Kai merasa bahwa seseorang telah datang kepadanya. Dia membuka matanya dan melihat Du Yishuang dan seorang pria tampan berdiri di depannya. Pria ini adalah Fang Ziki yang mengusulkan untuk memberikan pil iblis tipe kura-kura kepada Yang Kai. Yang Kai, bagaimana lukamu? Du Xiaomei memiliki perhatian yang tulus di matanya. Tidak masalah. Yang Kai menjawab, mengalihkan pandangannya ke Fang Ziki dan berkata, ini adalah saudara seperguruan Fang. Yang Kai tidak mengenali Fang Ziki sebelumnya, tetapi dia terlihat mendekatinya 2 hari yang lalu, jadi Yang Kai tidak memiliki rasa penolakan yang kuat. Fang Ziki menjawab sambil tersenyum. Tinju saudara muda yang 2 hari lalu sangat kuat. Aku akan mengagumimu, aku benar-benar iri padaku. Kakak senior Fang, aku tersanjung. Fang Ziki berkata, saudara muda yang adalah orang baik yang berdiri tegak di langit dan bumi. Yang paling dikagumi Fang dalam hidupnya adalah orang sepertimu. Jika bukan karena perbedaan antar sekte, Fang ingin menjadi saudara denganmu dan berbagi suka dan duka bersama mulai sekarang. Tidak apa-apa, kakak seperguruan Fang pasti orang yang berani dan terus terang, jadi dia tidak akan terpaku pada hal-hal kecil seperti ini. Yang Kai tersenyum, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Ziki dari Gedung Angin dan Hujan adalah orang yang luar biasa. Adik seperguruan yang benar-benar mengerti aku. Fang Ziki sangat tersentuh. Hu Jiawer menyela lagi. Yang Kai, kamu harus berhati-hati padanya. Wanita seperti kotoran di mata pria ini, jadi pria bisa memasuki matanya. Jangan terlalu sopan padanya, mungkin dia akan melihatmu secara berbeda. Fang Ziki berkata dengan getir. Hei, bagaimana kamu bisa memfitnah orang seperti ini? Adik seperguruan Yang, jangan dengarkan omong kosongnya. Fang Ziki bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Dia melihat sekeliling dan menarik Du Yishuang yang berdiri di sampingnya. Kemudian dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menempelkan mulutnya di bibirnya. Untuk waktu yang lama, penyihir itu melepaskan Du Yishuang dan menyeka sudut mulutnya. Dia berkata sambil tersenyum. Jadi, saudara seperguruan muda Yang Kai harus mempercayainya. Yang Kai mengaguminya dan mengacungkan jempol. Saudara seperguruan senior Fang adalah pria sejati. Yang Kai terbatuk dan berkata, kakak Fang, datang menemuiku untuk sesuatu. Mendengar ini, Fang Ziki berkata dengan serius. Fang datang kali ini, hanya ingin bertanya, seberapa banyak yang diketahui kakak yang tentang tempat itu. Ketika dia bertanya, ekspresi Hu Jiawer dan Hu Meier juga terpesona. Mata Yang Kai berbinar, dan sebelum dia membuka mulut untuk menjawab, Fang Ziki berkata lagi. Orang-orang di dinasti Ming tidak berbicara secara rahasia. Tentu saja, kakak yang ingin mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang itu, dan aku percaya itu. Yang Kai menatapnya. Dia tahu bahwa dia telah melihat beberapa petunjuk ketika dia mengingatkan orang-orang untuk menjauh dari 10 li. Jika dia tidak memiliki pengetahuan tentang tempat ini, bagaimana dia bisa mundur lebih dulu? Tetapi tidak masalah apakah kamu mengatakannya atau tidak. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, ketika benda-benda di awan itu jatuh sepenuhnya, para murid dari 3 sekolah juga akan pergi untuk menyelidiki. Memikirkan hal ini, Yang Kai khawatir dan berkata, aku tidak tahu banyak, tetapi ketika benda-benda di awan itu jatuh, aku akan pergi dan melihatnya. Fang Ziki bertanya, apakah ada bahaya? Yang Kai tersenyum. Kakak seperguruan Fang mengatakan ini kepada orang yang salah. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih banyak karena sudah bangun. Jika kamu punya waktu luang di masa depan, silakan datang ke Gedung Hujan dan Angin untuk bersenang-senang bersama-sama.